Assalamualaikum sahabat Syadul Asad. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Kisah duel brutal Kopassus vs pasukan Gurkha di hutan lebat Kalimantan. Mari kita simak video berikut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, berlangganan, serta bagikan agar nggak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Terima kasih. Prajurit Kopassus pernah berduel melawan pasukan Gurkha. Saat itu Kopassus masih bernama RPK atau Resimen Para Komando Angkatan Darat saat menjalankan misi di hutan pedalaman Kalimantan. Prajurit RPK berhadapan dengan pasukan Gurkha dalam operasi Dwi Korra di awal tahun 1960-an. Pasukan Baret Merah berhadapan dengan tentara bayaran asal Nepal tersebut terkait konflik dengan Malaysia. Mantan Komandan Batalion 21 Grup 2 Kopassus Kandang Manjengan, Solo, yaitu Kolonel Muhammad Aidi, mengatakan pasukan RPK saat itu berhadapan dengan pasukan Gurkha yang terkenal dengan kesadisannya. Tak heran jika peristiwa itu disebut sebagai salah satu pertempuran Kopassus paling brutal. Operasi Dwi Korra dipicu rencana Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak pada 1961, mengakibatkan serangkaian pertempuran untuk mempertahankan tanah masing-masing. Indonesia menolak gagasan ini karena Presiden Soekarno beranggapan Federasi Malaysia merupakan bentuk neo-kolonialisme. Awalnya, bentuk konfrontasi melibatkan pasukan TNI itu disamarkan. Namun karena konflik semakin memanas, pasukan tidak lagi bersembunyi. Malaysia mendapat bantuan pasukan Inggris dan turut membawa tentara bayaran Gurkha. Gurkha atau Gorkhali merupakan tentara Nepal yang berperang dengan kongsi dagang India Timur Britania atau East India Company pada tahun 1814. Ketika itu Inggris mendeklarasikan perang terhadap Nepal. Dalam pertempuran itu Inggris terkesan dengan daya juang Gurkha yang kemudian mengajak pasukan ini masuk dalam kesatuan mereka. Banyak cerita tentang keberhasilan RPK dalam memukul mundur pasukan Gurkha kembali ke perbatasan Malaysia. Menurut Muhammad Aidi, sejumlah tetua adat Dayak Iban menceritakan kisah-kisah heroik pasukan RPK yang kala itu dapat membuat pasukan Gurkha lari tunggang langgang. Karena ada dari para tetua adat yang saat itu masih belia, ikut terjun membantu pasukan Baret Merah dalam mencari jejak dan memandu pasukan memasuki perbatasan Malaysia. Salah satu yang diceritakan tetua suku Dayak Iban di Kalimantan adalah keterkejutan Gurkha ketika menghadapi serangan tiba-tiba dari RPK yang muncul dari semak-semak dan pohon. Padahal saat itu banyak pasukan Gurkha yang dikerahkan, namun karena kerjasama yang dilakukan RPK dengan suku Dayak Iban, pasukan Gurkha dapat dipukul mundur. Selain pertempuran dengan pasukan Gurkha, Kopassus juga sempat bertempur dengan pasukan elit asal Inggris pada April 1965. TNI mengirimkan Batalion 2 RPK ke Balai Karangan, Kalimantan Barat
untuk menghancurkan pos musuh yang hanya terletak sekitar 1 kilometer di desa Mapu. Pos ini sering digunakan tentara Inggris untuk menyusup ke wilayah Indonesia bersama tentara Inggris. Pos tersebut juga dijaga oleh satu kompi British Paratrooper dan beberapa personil Special Air Service. Untuk menjalankan misi menghancurkan pos tersebut, Kopassus mengerahkan 3 kompi pasukan yang bersiap di pos Balai Karangan. Dari ketiga kompi tersebut, Komandan Batalion Mayor Sri Tamigen selaku memutuskan hanya kompi B yang akan melakukan penyerangan. Kedua kompi lainnya ditugaskan berjaga di tempat semula bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Kompi B yang dilengkapi persenjataan lengkap melintasi perbatasan Indonesia dengan Malaysia secara diam-diam. Mereka baru tiba di lokasi target pukul 2 dini hari. Bunyi hujan yang menyamarkan langkah kaki pasukan tersebut membuat usaha menyusup lebih mudah. Pos Mapu kemudian dikepung dari 3 arah dan mengagetkan pihak musuh ketika peleton tengah membuka serangan pukul 4.30. Saat itu hanya ada sekitar 34 orang yang tengah berjaga di pos Mapu. Prajurit RPK yang berhasil masuk ke pos harus melakukan pertarungan jarak dekat yang kemudian menewaskan 2 prajurit. Namun, pertempuran terus berlangsung dan baru selesai saat matahari meninggi dengan keberhasilan kompi B dalam merebut pos tersebut. Demikian sekilas kisah tentang duel antara Kopassus dan pasukan Gurkha di hutan lebat Kalimantan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.